Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali bersama-sama di masjid ini untuk mendalami ajaran agama Islam, untuk mentadaburi Al-Quran. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan kampung halaman kita ini dari segala macam bencana. Yang kita dengar tadi pagi berita bahwa NTT ya Pak ya, Nusa Tenggara Timur digoncang oleh gempa dengan kekuatan lebih daripada 7 skala Richter, dan itu berpotensi tsunami kata ahli gempa. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi, tsunami tidak terjadi. Dan kita berdoa juga kepada Allah, jangan sampai kampung halaman kita ini Allah berikan cobaan. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat Allah SWT hendaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada pertemuan beberapa hari yang lewat kita telah mengkaji sejarah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu itu momennya pas pula perayaan menyambut tahun baru Islam atau hijrah. Kami ketika itu menjelaskan ayat yang mana ayat itu menyampaikan, berpesan kepada kita bahwasanya wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru, kan begitu ketika itu Pak. Dan ingatlah ketika mereka berencana hendak yuqtaluka, membunuh engkau, yukhrijuka, hendak mengusir engkau dari kampung engkau, menangkap engkau Muhammad, kan begitu. Jadi Bapak Ibu, sampai akhirnya segala rencana mereka itu batal. Pembunuhan terhadap Nabi Muhammad tidak terjadi, penangkapan terhadap Nabi Muhammad tidak terjadi, dan pengusiran terhadap Nabi Muhammad itu pun tidak terjadi. Kenapa? Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang mempunyai rencana. Singkat cerita, Nabi Muhammad selamat ketika itu. Beliau pergi hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi Muhammad ini disambut oleh orang-orang Madinah, baik itu kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, orang-orang yang berpindah dari kota Mekah maupun orang-orang pribumi yang tinggal di Madinah itu, semua bersukaria dan bersukacita menyambut kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di Madinah itulah Nabi Muhammad, Bapak Ibu, mempunyai peluang besar untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Kenapa? Karena orang Madinah menyokong bersama-sama dakwah Nabi itu. Bukan hanya dakwah Nabi disokong, tetapi keamanan Nabi secara pribadi dijaminnya. Bukan hanya keamanan Nabi secara pribadi, tetapi keluarga Nabi itu dijamin oleh orang Madinah itu keamanannya. Tidak ada orang yang akan mengganggu Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengganggu Nabi dan beserta keluarganya, akan dibela bersama-sama oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Begitu suburnya tanah Madinah, suburnya tanah dakwah di Madinah bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ternyata
segala rintangan itu belum selesai. Belum selesai Pak Ibu. Buktinya adalah ketika itu di Madinah Nabi pernah mengalami perperangan dengan orang-orang kafir Quraisy, yaitunya perang Badar, dan nanti setelah itu disusul oleh perang Uhud. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, cukup panjang ayatnya. Mulai dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 123, 24, 25, 26 sampai 27 dan 28. Dan juga disambung oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-139 yang berbicara tentang perang Uhud. Jadi ketika surat Ali Imran 123 sampai 128 bercerita tentang perang Badar, maka Ali Imran sesudah itu 129 berbicara tentang perang Uhud. Tentu ayat ini sampai sekarang masih hidup, Bapak Ibu. Ayat ini sekarang sampai sekarang masih relevan. Relevan ayat ini dikaji dan ketemu dalam kehidupan masyarakat, Bapak Ibu, dan bisa kita petik hikmahnya sebagai perjuangan dan pedoman bagi kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Bapak Ibu, Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun. Artinya, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka-luka, jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka-luka, jika pada perang Uhud kamu mendapatkan kekalahan, iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhun mislu. Lalu lanjutan ayat mengatakan watilka muayyanin nudawiluha. Jika pada perang Uhud kamu mendapatkan luka-luka, penderitaan, tapi ingatlah pada perang Badar kalian pun mendapatkan kemenangan, kata Allah. Watilka ayyamin nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah mempergilirkan kemenangan dan kekalahan. Ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Ada saatnya jaya, ada saatnya terpuruk. Ada saatnya Bapak Ibu kita mengalami suatu kejayaan, ada saatnya kita mengalami suatu kekalahan. Watilka nudawiluha. Demikianlah Allah pergilirkan dalam kehidupan ini bagi manusia bainan nas. Apa gunanya? Waliya'lamallahu allazina amanu. Supaya Allah mengetahui siapa di antara kamu orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Itu lo guna Pak. Kutiko sadang jaya, ini saya lihat Allah. Kutiko manang parang, ya Bu ya. Ba'a kutiko itu. Hanyutnya dengan kemenangan atau ba'a. Saya lihat Allah tu. Kutikonya sadang kalah, ba'lanya patah semangitnya atau nyupe-upe Allah ko atau dak percayanya ke Allah lain. Dia lihatlah dak Allah. Watilka ayyamin nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah pergilirkan jaya, bangkrut, menang ataupun kalahnya. Waliya'lamallahu allazina amanu wa yatakhiza minkum syuhada. Dan Allah akan melihat pula siapa di antara hambanya yang betul-betul berjihad dengan sungguh-sungguh. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat betul berbicara tentang, Bapak Ibu, berbicara tentang perang, Pak. Tetapi dalam konteks kehidupan ini bisa ditarik hikmah dan bisa dipetik hikmahnya dalam kehidupan. Seperti yang kita singgung tadi bahwa Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hidup ini ada saatnya seseorang tu jaya. Sedang bapangke Pak, tulang sedang kue, umur sedang naik Pak.
kok tanago sedang namuah pak, darah sedang mendidih. Ya bu ya, kamasnya tampuakin, piti sedang banyak, rasaki sedang namuah. Aku tiko sedang itu nyulik di Allah tu, baainya. Yang kenyataan dalam kehidupan orang seperti itu ada yang lupa dengan Allah. Kan iya dah pak? Kan iya dah pak? Kutiko tulang sedang kue, rasaki sedang naik pak, rasaki sedang naik, darah masih yange, nya nak takkan Allah ni nya. Kutiko sedang jaya tu, lupa dia dengan Allah. Di situ Allah lihat. Waliya'lamallahu allazina amanu. Di situ Allah melihat apakah dia betul-betul beriman kepada Allah. Oh rupanya tidak. Takkan Allah dia lupanya aja Allah pak. Tapi ada juga orang ketika sedang roda sedang di atas itu sedang masa jaya, dia tetap ingat pada Allah. Dia tahu bahwa kejayaan itu adalah amanah Allah, titipan Allah, sehingga dia tidak mau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap mengerjakan sembahyang, dia tetap pergi ke masjid, sakit apapun sehat dia tetap melaksanakan rukuk dan sujud. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika roda sedang di bawah, ya Bu ya, ketika roda sedang di bawah, hidup sedang menderita, tulanglah mulai rapuh, darahlah mulai dingin begitu, rasa kiko lah mulai menurun. Bapak Ibu, dia tetap mendekatkan diri pada Allah. Dia nak mau mengumpat Allah. Ba'a di modeliko ke Allah. Ba'a kok capek bana turun rezeki ke Allah. Ya, dia tidak mau seperti itu. Dia terima dengan penuh keikhlasan. Dia terima dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang Allah. Mari kita lihat sejarahnya Bapak Ibu. Sebab dari sejarah ini kita akan nampak petikan-petikan hikmahnya. Pada perang Badar, Bapak Ibu kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 132 Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemunya kedua pasukan antara pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir. Dan salah satu di antaranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah mulai Bapak Ibu? Sudah ada gerak geri untuk melakukan pertempuran. Kondisi ketika itu tentara Nabi yang jumlahnya lebih kurang 313. Ada juga yang mengatakan 300, Pak. 300 tentara Nabi, senjata tidak lengkap, baju besi tidak lengkap. Sementara di pihak musuh jumlahnya 1000 orang. 1000 Pak, 1000 tuh Bu. 1000 pasukan orang-orang kafir itu Bapak Ibu, yang mereka itu bersenjatakan lengkap, dan mereka itu pada umumnya memakai baju besi sebagai tameng dalam perperangan. Mereka orang-orang yang 1000 itu Bapak itu begitu pongahnya dan begitu sangat sombong dan angkuhnya, memandang kecil tentara Nabi. 300 pasukan Muhammad tujuhnya aja. Sekali kipeh saya dah waktunya aja. Itu saja buat. Sekali kipeh saya dah waktunya pasukan Muhammad tujuhnya. 300 itu aja. Dan mereka menganggap enteng pasukan Nabi. Tetapi Nabi Muhammad SAW walaupun 300 pasukannya, Bapak Ibu, di asahnya pasukan yang 300 ini, istilah orang Minang, walaupun seketek tapi boneh Pak. Walaupun satetiak tapi berisi kan, itulah kira. Bapak Ibu, ditempa. Yang sebetulnya pasukan Nabi pada mulanya bukan 300 itu, lebih Pak. Tetapi ada kaum munafik yang masuk ke dalam barisan itu. Yang kaum munafik itu mencoba, Bapak Ibu, mempengaruhi mental para sahabatnya. Jampai lo parang lepak. Ambo dak pai parang lapak pai parang yo. Ambo yang dak pai do. Ambo kok pai pak takui ambo kok mati ambo kan. Kok mati ambo beko pak jando bini ambo nana ambo jangan makan. Kan gitu Pak.
Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga dipengaruhi pasukan-pasukan yang lain, yang pada akhirnya di antara pasukan itu, Bapak Ibu, ada yang mundur satu persatu. Tapangaruh dia Pak, tapangaruh, mundur satu persatu. Karena mental dia, karena mental. Tinggallah 300 itu Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 300 ini sebetulnya sudah terselektif secara alami. Bapak Ibu, kenapa? Di lapangan tadi telah dites oleh kawan-kawannya. Nah minta mundur supaya perang satu persatu. Tinggal 300. Nanti 300 itu lah lulus seleksi kamu. Kamu semin. Lalu lulus seleksi dari rayuan. Lalu lulus seleksi daripada godaan. Lalu lulus seleksi daripada uji mental dari kawan-kawannya yang tadi mengecek nah, kau pai parang obeko putui tangan awak kawan. Nanti 300 itu lulus loh Bu. Nyodak takut putui tangan loh. Ko pai parang wa beko taburui si paru iwa kalua po beko nya serak-serak si jantung wa beko. Anak 300 itu dak takut itu dah. Lah kan lah lulus situ Pak. Sedang jamaah yang Allah. Yang 300 siap mati. Hidup atau mati, siap cacat, siap pulang nama, siap pulang badan, siap meneguk kemenangan dan siap pula meneguk kekalahan. Mentalnya sudah terasah. Apa Ibu yang lah seleksi alam. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhadapanlah Bapak Ibu di suatu daerah di Badar, Bapak Ibu, antara pasukan orang kafir ini dengan pasukan orang muslim, tentara Nabi. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Awal bermula pertempuran itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, diteguhkan hati para sahabat itu oleh Nabi. Nabi sebagai mentornya, dikuatkan imannya sampai Bapak Ibu dikatakan bahwasanya satu orang muslim yang mempunyai keimanan yang kuat dan teguh bandingannya adalah 10 tentara orang kafir. Kan itu dah Pak. Cik tentara nan boneh, kau buat sabar nambah kuat keimanannya, bandingannya 10 tentara orang kafir. Cik orang muslim 10 orang kafir, itu bandingannya mengalahkan. Apa Ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata di dalam pertempuran yang dahsyat itu 1000 melawan 300 orang yang ukuran matematika itu yang menang adalah orang kafir Quraisy, ternyata hukum itu tidak berlaku di medan pertempuran. Ternyata kemenangan itu berada pada pihak tentara Nabi Bapak Ibu. Nabi memenangkan pertempuran perang Badar tersebut. Pertanyaan, apa sesungguhnya rahasianya? Apa sebetulnya, kalau bahasa sekarangnya jimatnya apa sebetulnya? Yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan pertolongan Allah. In tansurullah yansurukum wasabbit aqdamakum. Jika engkau tolong agama Allah, maka Allah akan tolong pula engkau. Yansurukum, Allah akan tinggikan kedudukanmu. Ini janji Allah. Itu pertama tuh, itu kunci pertama Pak. 300 bisa mengalahkan 1000. Kenapa? Keyakinan yang amat kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2, kepatuhan kepada Rasulullah Pak. Itu kunci yang kedua tuh Pak. Kok bisa nan sakete mengalahkan banyak? Itu kan tak logis tuh Pak, tak logika kecil orang, tak masuk akal. Tapi kenyataannya kan macam itu Bu. Apa kuncinya? Jimatnya apa? Kepatuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini Nabi kalau nyatur loh Pak. Iko pasukan sayap kanan, iko pasukan sayap kiri, ya Bu ya. Iko pasukan berkuda, iko pasukan kavaleri berjalan kaki, iko pasukan khusus untuk memecah barisan musuh, iko pasukan sniper penembak jitu, pemanah, iko pasukan cadangan ko abina di mungko dan cadangan ko nanya maju ke mungko kan macam itu. Itu kan diatur Nabi. Karena mereka tu patuh kepada Nabi Pak, menang. Itu 2 Pak. 2. Patuh pada Allah, patuh pada Nabi, menang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu mampu mengalahkan rasa gentar dalam hati dan menimbulkan keberanian. Yo bakai dak gulo Bu, mencari padang bakile-kile dari mungko musuh dah. Atu nyolawan tu. Ya Pak, nyolawan tu.
Tentu banyak tabayang dalam pikiran kok kapalo nak kaputui sedetu, kok tangan nak kaputui, kok kaki nak kaputui, atau beko dak pulang-pulang lai, tentu anak tertinggal di dunia mati selai. Amerika nak mau tahu itu lain. Bagi mereka Allah saja, tak ada lagi. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi pegangan. Hasbunallah, cukuplah Allah jadi pegangan, tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang Allah, mental prajurit seperti inilah yang dimiliki Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, para jurid Hizbullah ketika mencoba mengusir Belanda di Indonesia ini. Kan begitu Pak? Mental prajurit seperti yang dimiliki oleh perang Badar itulah yang dimiliki oleh Hizbullah, laskar jihad waktu melawan Jepang, melawan Belanda, ketika Bung Tomo mengatakan kita harus mengusir penjajah. Diteriakkan oleh Bung Tomo, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disuntikkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan apa namanya, dengan dia memberikan fatwa untuk berperang melawan musuh, resolusi jihad. Dan itu pula yang disuntikkan oleh Panglima Jenderal Sudirman, disuntikkan kepada para kawan-kawannya, para prajurit. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sehingga bambu runcing bisa mengalahkan senjata modern dari orang-orang kafir Quraisy. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita tarik Pak dalam kehidupan. Kita ambil hikmahnya perang Badar tadi. Artinya adalah bahwa dalam kehidupan ini, jika seandainya seorang muslim itu betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu benar-benar percaya kepada Allah dan betul-betul bergantung dia kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Pak, kita akan mengalami kemenangan sebagaimana kemenangan itu dialami oleh sahabat-sahabat Nabi ketika dalam pertempuran. Yakin kita. Ya Bu, contoh ya Bu ya. Ketika dalam berusaha saja, Allah menyuruh kita, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila telah selesai kamu melaksanakan salat, baik salat subuh begitu dan salat-salat yang lainnya, fantasiru fil ard. Bertebaranlah kamu di permukaan bumi Allah. Nang kaladang pai kaladang, nang ka sawah pai ka sawah, nang ka lawi pai ka lawi, nang pai majah pai majah. Kan macam itu. Wa batagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Wazkurullahi katsira. Ingat Allah banyak-banyak dalam pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak melenceng, tidak mengambil hak orang lain, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi meteran, tidak mempalsukan kwitansi, tidak mempalsukan tanda tangan dan segala macamnya. Kan begitu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menang. Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sebuah penyakit, mengalami penyakit, lalu Allah suruh kita berobat. Nah, karena setiap penyakit ada obatnya. Kan begitu. Setiap penyakit ada obatnya. Bapak, ibu-ibu yang Allah, ada ikhtiar, usaha, lalu tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, telah berusaha benar-benar berikhtiar kepada Allah sungguh-sungguh, fatawakkal 'ala Allah. Berserah dirilah kepada Allah, dan kita yakin mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tadi dalam berusaha, lalu setelah itu dalam berobat, ya Pak ya. Lalu setelah itu contohnya dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin sidang jamaah, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu,
Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, yaitunya orang-orang berilmu. Ada hadis, begitu banyak hadis yang kita temukan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu itu sebanyak dari buayan sampai ke liang lahat. Lifelong education, menuntut ilmu tanpa pandang usia. Lalu ayat hadis lain juga mengatakan, Bapak Ibu yang muliakan Allah, talabul ilma fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, wajib menuntut ilmu bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, dan hadis-hadis yang lainnya. Ketika ada perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis menyuruh kita menuntut ilmu dan kita yakin dengan perintah Allah, lalu kita laksanakan, insya Allah kita menang. Para banyaknya dapat orang-orang yang patuh ke Al-Quran, nyonamu menuntut ilmu Pak, diangkat derajat Allah SWT. Kenapa? Dia yakin pada ayat itu. Betapa banyak. Kenapa kita tahu bahwa dengan ilmu itu hidup akan mudah. Dengan ilmu itu Allah akan angkat derajat. Pandang masyarakat dengan orang berilmu pun tak sia-sia pula. Masyarakat tak akan memandang dia sebelah mata. Di sini keyakinan kepada teks-teks ayat, keyakinan kepada nas-nas ayat yang tertulis dalam Al-Quran dan juga terhadap petuah-petuah hadis Rasulullah SAW. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah, pasti kita menang. Ketika mau patuh kepada Allah, ketika Allah suruh berobat, lalu kita berobat, kemenangan Allah adalah kesembuhan. Tentu itu prosesnya tak bu. Begitu berubek kan dalam sancegak dah dapat. Sebab ubek kan dalam pencegahan. Ubek dan pencegahan penyakit adalah kamu membunuh dah. Tapi kalau bertamu ruih je buku, bertamu ubek penyakit di sini takdir Allah berlaku. Kan macam tu Pak. Nak cegak kita risiko, kita berubek ke sinan. Nak je cegak sinan berubek ke situ. Mungkin di sinan bertamu ruih je buku mungkin. Tapi proses itu berobat ke sini, berobat ke situ, berobat ke situ, ini adalah azam. Fa iza azamta, inilah azam kita kepada Allah dan ikhtiar kita kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Disitulah meniti takdir Allah SWT. Ujungnya adalah kemenangan. Ustaz, tak cegak Ustaz, itulah takdir Allah yang tak bisa dielakkan. Tetapi Allah tidak akan sia-siakan perjuangan kita berobat ke situ, berobat ke situ, berobat ke situ. Itu adalah pahala bagi kita. Dan kita yakin dengan itu. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, sidang jemaah yang Allah. Tadi kita katakan bahwa sahabat Nabi, prajurit Nabi yang berjumlah 300 orang ini saja mampu mengalahkan tentara yang 1000 orang itu. Padahal senjata mereka lengkap-lengkap itu. Pasukan mereka gagah-gagah. Mereka pakai baju besi. Apa Ibu? Tapi kenapa bisa mereka menang? Kenapa bisa menang tentara Nabi? Rahasianya adalah kepatuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amo cogoan seketik ya Pak di perang Badar ko Pak. Kan di perang Badar ko tadi kan kita kalah. Awak cerita ayat tadi ke Pak. Iyamsaskum qarhum faqad massal qaumul qarhum. Misluh. Jika pada perang Badar itu kamu kalah, ya. Kalah, ingatlah mereka orang kafir itu pada perang Badar juga luka-luka menderita juga. Kata Allah SWT. Abah kok kalah pada perang Uhud Bu? Nyo tak patuh kan Nabi Pak. Sebagian tentara tu Nabi lah nyo kecen Pak. Kan perang Uhud tu kan dia Bukit Uhud tu Pak. Tagak kita ke Bukit Uhud tu kan adalah tinggi-tinggi mana Bukit Uhud tu Pak. Naik kita kata Pak Ji ya. Nyo tak tinggi-tinggi mana kan. Naik kata kan tu terlihat kau tu nampak seorang buat. Tak lo setinggi bukit-bukit yang ada di Gunung Sago tu tak Bu. Tak tinggi-tinggi mana kan. Naik situ. Nabi telah letakkan pasukan pemanah di atas sekali. Di atas sana. Nabi katakan, kalian jangan turun kalau belum ada perintah dariku, kata Nabi. Itu pesan Nabi itu Pak. Kalian jangan turun dari atas kalau belum ada perintah dariku. Itu pesan Nabi itu Bu. Tapi Pak, inyo lupa je pesan Nabi kau Pak. Lupa tentara itu lupa. Ketika perang Uhud itu, karena sniper diletakkan Nabi di atas, musuh itu sudah banyak yang mati di bawah ketika itu. Malahan mereka lari Pak, karena kalah. Mereka banyak mati, mereka lari. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau pergi perang Bu, nyoba perhiasannya. Ini mereka kalau pergi perang, orang Quraisy itu Bu, nyoba ame-amehnya, galangnya, cincinnya kan, nyoba kekayaannya. Itu model pergi perang. Ketika mereka sudah mati bergelimpangnya, tinggal zerotonya tuh. Inilah ghanimah, harta rampasan perang.
Dalam Al-Quran surah Al-Anfal diberi keterangan kepada kita itu, yas'alunaka 'anil anfal. Apabila bertanya mereka kepadamu wahai Muhammad tentang Al-Anfal, harta rampasan perang itu, bahwa harta rampasan perang itu sudah ada bagian-bagian tersendirinya. Ada untuk Nabi, aku untuk prajurit, kanlah do Bapak Ibu yang Allah. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Maka orang yang pasukan di bagian bawah melihat musuh sudah lari, hanya pilih harta kok. Dia di bawah Pak. Nya pilih harta kok. Anan dia sniper dia menceliak kawan-kawan memilih hame di bawah, memilih cincin, memilih galang itu, memilih hame dalam peti bagai hanya baik turun. Lah dikata, "Oi, jangan turun." Nabi kalau mengecek tadi jangan turun. Tak tahannya robo, tak tahannya ro nafsunya. Tak bisanya mengontrol nafsu gitu. Kepengen itu kekayaan, turunnya Pak. Begitu mereka turun, Bapak Ibu yang lain ikut turun pula. Melihat sniper turun dari puncak bukit, musuh yang lari ke sana nampak dari kejauhan oleh mereka. Tentara Muhammad tu turun mah dari balik je. Hanya balik tu, baliknya berputar ke belakang, tiba di belakang kan tentara Nabi kalau turun kau Pak, tu dak nampak dia lai. Musuh dari jauh tu nampaknya dak dari puncak lai. Musuh tadi mendaki dari belakang. Mendaki dari belakang, tiba dia nyobok panah. Nyopanah lah tentara Nabi dan turun tadi itu. Panah Pak, dari atas kan. Giliran pasukan Nabi itu lainan kapalonya kena panah, punggungnya kena panah, bahu kena panah, mata kena panah, gigi kena panah, talingo kena mata panah. Nabi sendiri ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah berdarah-darah kepala Nabi ketika itu. Patah gigi Nabi satu Pak. Gigi Nabi kok patah, juhunya taluknya patahnya Pak. Ya Bu, dibuatlah isu oleh orang Quraisy ketika itu. Apa isu? Untuk menjatuhkan mental prajurit Nabi. Apa katanya? Muhammad telah mati katanya. Muhammad telah mati, nyari-arian tu Muhammad lah mati, Muhammad lah mati. Aku nak membaik mental prajurit Nabi. Nabi tahu. Oh, capek Nabi tagaknya kata Nabi. Saya Muhammad kata, "Kamu masih hidup je Nabi." Sehingga Bapak Ibu mencari Nabi kau tagak berdarah-darah. Kawan-kawan Nabi tadi tu pai dekat Nabi, membakar umun dekat Nabi nyo tutui badan Nabi tu jo badannya. Artinya Bu, badan sahabat Nabi itulah yang menjadi tameng untuk melindungi tubuh Nabi. Biarlah tubuh mereka kena panah dari atas, asalkan jangan tubuh Nabi. Biarlah kepala mereka, telinga mereka, mata mereka, punggung mereka yang jadi kena panah dan lemparan batu dari atas, tidak apa-apa, asalkan jangan tubuh Nabi. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, apa artinya ini? Sedang jemaah yang Allah, seperti kita sebutkan tadi, tidak patuh kepada Nabi. Jadi artinya adalah bahwa konteksnya dalam kehidupan sekarang, ayat ini masih hidup Bapak Ibu, ayat ini masih hidup walaupun teksnya adalah perperangan, tapi dalam konteks kehidupan, jika dalam hidup ini tidak patuh pada Nabi, kita pasti kalah. Itu Pak, nak patuh dalam hidup itu pasti kalah. Kita lihat dapat contoh. Mari kita lihat Pak Ibu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, menyuruh kita masing-masing orang tua untuk mendidik anak-anaknya, begitu banyak teks-teks hadis yang kita temukan untuk peduli dan menjaga anak-anak, begitu mengendalikan anak-anak. Lalu ada orang tua yang alfa, lupa atau tak mau peduli dengan anak, yang pada akibatnya tidak patuh pada pesan Nabi itu, kalah dalam kehidupan. Contoh kalah dalam kehidupan, ya Bu. Contoh Nabi kan mengecek tu Pak, jika anakmu sudah berumur 10 tahun, maka suruhlah dia salat. 7 tahun suruh dia salat. Kalau 10 tahun tak juga salat, dia ribu pukul dia. Pisahkan tempat tidurnya. Berumur tadi 10 tahun pisan tempat laloknya lai. Laki-laki produksi. Batu umur 10 tahun tu harus jago-jago lai. Tak boleh lalok juga anak-anak umur 10 tahun tu jonan bayak kakaknya nan produksi ataupun adiknya nan produksi. Sebabnya lah mulai beranjak umur 10 tahun. Mungkin lah mengerti. Apalagi zaman kini dapat HP canggihnya lah mengerti. Ketika orang tua tak mau tahu dengan sabda Nabi ini, apa Ibu? Kalah hidup. Kalah hidup Ustaz. Terjadilah pelecehan seksual oleh seorang kakak kepada adiknya. Kenapa tak dipisahkan tempat tidurnya?
Ya Pak, contohnya kan, terjadilah hal-hal yang tak diinginkan. Ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suruhan teks-teks hadis Nabi yang meminta kepada para orang tua muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat agar betul-betul mengontrol anak dalam keluarga dan mendidik anak dalam keluarga sebagaimana teori dalam pendidikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Guru yang pertama bagi anak itu adalah ibu dan bapaknya. Madrasah yang pertama bagi anak itu adalah rumah tangganya. Ketika hal itu tidak diperhatikan betul perintah Nabi, apa yang terjadi, Bu? Terjadilah yang namanya kenakalan remaja. Terjadilah yang namanya pergaulan bebas. Ya Pak? Anak kok dijapui di kawan laki-lakinya jam 5 sore atau jam 7 maghrib. Adik orang tua di palapeh saja. Weko anak tu pulang-pulang jam 11 malam, dia hantar laki-laki ke rumah, atau jam 11 malam, atau jam 10 malam. Anyong tak pai-pai dari mama, tak tahu dah, Bu. Tahu-tahu sesudah itu adalah terjadi saja kecelakaan MBA kalau bahasa kerennya kan itu, Pak. Kalah dalam kehidupan. Anak telah mencoreng arang di muka orang tuanya, di kening orang tuanya. Kan kalah dalam kehidupan nama itu, Pak. Kenapa? Tidak patuh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini tugaskan barek kini kau Pak. Tonggak besar, tonggak tua rumah gadang sedang digoncang sekarang Bapak Ibu, sehingga sendi-sendi rumah gadang itu sedang goyang sekarang. Terpurangalah niniak mama melihat kenapa rumah gadang ini mengalami kegoncangan, kenapa sendi-sendi rumah gadang berbunyi meliuk-liuk seperti ini. Apa yang menggoncang tonggak tua rumah gadang itu? Yaitunya LGBT, yang jumlahnya Bapak Ibu yang sangat mengerikan, yang kita tidak mengira, yang menurut teorinya Dasein atau Dasolen ya Bapak Ibu adalah ranah Minang ini yang kental adatnya, yang mempunyai filosofi adat besan di sarak besan di kitabullah Bapak Ibu, yang seharusnya itu tidak terjadi di ranah Minang yang adatnya kental dan agamanya kental diakui orang. Ternyata apa yang terjadi, LGBT terbanyak juga di Sumatera Barat ini, pelecehan seksual. Kami bertemu dengan wali kota beberapa hari yang lewat. Pak Wali juga mengatakan, Bapak Ibu, apa kata Pak Wali? Ternyata rupanya banyak di kota Padang ini kejadian-kejadian seperti itu hampir di setiap kecamatan. Bapak Ibu, itu kita koreksi. Belum yang tidak lagi kita koreksi. Kaum muslimin sedang jemaah, dan kita tidak melemparkan kesalahan ini kepada siapa-siapa. Yang penting sekarang adalah solusinya. Apa Ibu yang Allah, jika melemparkan ini kesalahan sianu, kesalahan niat mama, kesalahan datu-datu, kesalahan jadi pandai, segala macamnya, habislah hari dan habislah energi. Tetapi ketika kita bersama-sama untuk mencarikan solusinya, apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah ini bisa kita atasi. Solusinya Ustaz, kan nih kau Pak. Sidang jemaah, kembali kita kepada hadis-hadis Nabi, kembali kita kepada teks-teks Al-Quran tadi. Ustaz, salam mau kau kembali ke teks hadis Nabi Ustaz. Dan kami mengaji terus Ika. Barangkali kami mengaji di masjid Ustaz. Sekali seminggu mungkin. Anak-anakku wirid maja terus Ustaz seminggu. Tiap pesantren Ramadan, anak-anakku pesantren Ramadan. Tapi ada juga, kau tak kasadoro Pak, dan tak lo disikoro Pak ya. Ada juga, apa Ibu? Orang tuanya serius mengaji. Apa Pak Ibu? Dan anak enam pesantren Ramadan dan datang ke masjid itu wirid remaja itu hanya mencari nilai saja, udah lo serius loh. Tetapi kontrol dalam keluarga tidak berjalan. Sehingga dalam komponen pendidikan itu akan berhasil, komponen pendidikan itu dalam 3 komponen. Anak serius betul-betul belajar, guru serius dalam mengajar, orang tua serius pula dalam mengontrol anak, baru berhasil. Maka Profesor Dr. Duski Samad, Ketua MUI, menulis di koran Padang Express dan koran Haruan, ketika terjadi kenakalan remaja itu, dalam riset dan penelitiannya beliau mengatakan salah satu penyebabnya adalah tidak berperannya pendidikan di rumah tangga. Itu salah satu riset Pak, penelitian. Maka terjadilah LGBT, maka terjadilah pelecehan seksual, maka terjadilah kenakalan remaja, maka terjadilah pergaulan bebas itu. Maka pemerintah menggalakkan yang namanya 1821. 1821 jam 6 matikan televisi sampai jam 9.21. Anak-anak duduk kembali bersama dengan papa dan ibunya di rumah.
kembali ke meja makan. Jadi selesai makan tak bu, tanya-tanya di orang tua kan lah. Wak kecil orang wak berundiang kan lepas makan tak pak, bertanya lah piara kan macam itu pak. Selesai makannya tanya di papa. Atau kakek menanya ke cucu. Awak lebar salat awak tadi, dah cukup. Awak tinggal salat 3 okey. Besok awak dikurang belanja awak. Macam tu dah. Awak petang ke mana? Baru malam-malam pulang. Awak produksi malam-malam pulang. Pandang orang. Saya pulang-pulang malam tak? Itu kan dia di meja makan tu bu. Perundingan tu kan di meja makan tu. Oi nak, kalau lalu di muka orang gaek nak, minta izin. Bungkuan pungguang lalu jangan lari-lari di muka orang gaek kecek nawa dapat tertik orang. Itu kan di meja makan pendidikan itu tak? Tidak bu. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Allah. Penyebab menangnya pada perang Badar itu adalah karena patuh kepada Nabi. Penyebab kalahnya pada perang Uhud itu adalah karena tidak patuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 Pak. Yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah, mari kita lihat teks ayat lagi Pak Ibu. Rupanya di dalam ayat ini Bapak Ibu telah dikatakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyampaian Allah di dalam ayat ini? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu bahwa ketika dalam masa kemenangan dan pada masa kekalahan itu, di situ diperlukan pula kesabaran Bapak Ibu. Kenapa? Di sini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tersirat di sini Pak Ibu. Bala in tasbiru wattaqu wa ya'tukum min qaurihim. Apa di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah mereka tidak cukup bagimu bahwa Allah Subhanahu wa taala membantu kamu dengan 3.000? Lalu mereka mengatakan Bapak Ibu, cukup. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, mereka mau bersabar dengan pertolongan itu. Artinya adalah bahwa walaupun ini ayat berbicara tentang perperangan, tapi dalam konteks kehidupan ketika kita sabar dalam menghadapi kehidupan ini, sabar, insya Allah kita berada pada pihak kemenangan. Karena itu telah dibuktikan oleh Nabi dan para sahabatnya pada perang Badar. Mereka sabar menjelang pertempuran itu. Mereka sabar dalam pertempuran itu. Mereka sabar di dalam menunggu pertolongan Allah. Di sikode kecil Pak. Allah janjikan mereka, cukupkah bagi kamu 3.000 itu? Ternyata Allah mengutus 5.000 malaikat turun dari langit Bapak Ibu, memerangi tentara orang-orang kafir Quraisy yang 1.000 tadi. 5.000-nya turunan dari Allah SWT. Itu Bapak Ibu, heran-heran mereka. Nampak oleh mereka, siapa tu? Tentara dari mana tu? Yang wajib putih-putih apa? 5.000 tu. Inilah ketika kita sabar dalam kehidupan ini, maka pertolongan Allah itu akan datang. Sabar dalam kepatuhan kepada perintah Allah, sabar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar pula terhadap cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam hari ini memetik hikmah dari sejarah pada perang Badar, memetik hikmah dari sejarah perang Uhud ini. Semoga ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita insya Allah menang di dunia, menang pula kita dalam akhirat, menang kita dalam kubur nantinya, masuk surga nanti ujung-ujungnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.